Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rusendati. Saya dari tingkat 2 S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini, saya akan menjelaskan tentang desain perbandingan komparatif, intervensi, dan implementasi perencanaan kesehatan. 1. Teknik implementasi kesehatan. 2. Perencanaan implementasi. 3. Penyusunan plan of action. Implementasi didefinisikan sebagai apa yang terjadi sesuai dengan harapan dan akibat dari kebijakan yang dirasakan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fiksi. Dan dilakukan untuk menerapkan proses implementasi. Yang pertama, proses penyebaran rancangan kepada objek implementasi yang dituju. Yang kedua, proses penyempurnaan atas rancangan yang berhasil dibuat dan dikeluarkan pengaruhnya kepada sasaran. Yang ketiga, pelaku perubahan akan memastikan bahwa rancangan aksi dan tindakan merupakan bagian dari aktualisasi ide tentang perubahan. Perencanaan implementasi berfungsi untuk mengelola proses implementasi dengan benar. Keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi suatu rencana dengan baik adalah: yang pertama, pengetahuan dan keterampilan memotivasi. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan. Yang keempat, pengetahuan dan keterampilan pengalaman. Yang kelima, pengetahuan dan keterampilan pengalaman. Yang keenam, pengetahuan dan keterampilan refleksi. Penyusunan plan of action. Plan of action atau POA atau disebut juga rencana usulan kegiatan atau RUK merupakan sebuah proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan. Tujuan plan of action antara lain: yang pertama, mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan. Yang kedua, menguji dan membuktikan. Yang ketiga, berperan sebagai media komunikasi. Isu ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan, di dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat yang dengan singkatannya JKN atau KIS, ingin memiliki peran yang strategis dalam melakukan pengendalian mutu dan biaya, yaitu dengan teknik verifikasi pembayaran yang berkualitas. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pemberian layanan kesehatan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan. Dengan perencanaannya teknik verifikasi, karena dalam 7 tahun implementasi program JKN KIS, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kapabilitas verifikator. Apalagi dalam Rakornis BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terdapat rekomendasi bahwa dalam pengelolaan program JKN KIS perlu adanya pengembangan kompetensi verifikator melalui sertifikasi oleh lembaga sertifikasi BPJS Kesehatan. Apa sih yang akan terjadi bila implementasi kualifikasi verifikator BPJS Kesehatan terlaksana, yaitu BPJS Kesehatan yang mumpuni dipercaya oleh pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. BPJS Kesehatan diberi penugasan khusus dari pemerintah untuk melakukan proses verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat bencana wabah COVID-19 saat ini. Itu, tugas verifikator dan staf penjaminan manfaat adalah melakukan kegiatan verifikasi klaim dan evaluasi pemanfaatan, utilization, layanan kesehatan, rujukan serta mitigasi kecurangan. Keduanya harus menguasai proses verifikasi sesuai standar regulasi
penjaminan manfaat, manual coding, melakukan verifikasi pasca klaim secara rutin bagi seluruh rumah sakit.